Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu min ummatihi alladzina amanu billahi wa rasulihi faja'alallahu a'yunahum qarira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan taj'aluna biha mimman arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tak terhingga kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Bupati kita Haji Ismunandar yang telah memberi kesempatan di dalam rangka silaturahim ini untuk bisa berkumpul kepada yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, bahwasanya ini umat adalah umat yang satu. Sebahagian tafsir membicarakannya ummatukum aidinukum, adalah agama yang satu, dan kata Allah wa ana rabbukum fa'budun, aku adalah Tuhan kalian semua dan hendaklah kalian menyembah. Kami ucapkan pula pada hari ini hadir madhar daripada tajalliyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Habib Abdul Basit Al-Kab dan Sayyidina Habib Muhammad Bagir ibn Abdul Qadir ibn bin Agil radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan hadir di sini juga orang-orang penting yang mengurusi urusan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja semuanya ini adalah nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat daripada kebaikan, maka kita akan melihat, dan apabila kita perbuat daripada yang kejahatan pun kita akan melihat. Maka dalam kesempatan pertemuan ini Buya ingin mengungkit sedikit tentang rahasia daripada 111 hikmah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tauladan yang sangat-sangat mulia, yang seharusnya kita jadikan Nabi kita dan Ahlul Bait itu adalah sebagai idola kita, yang mana semua para imam-imam kita yang 4 itu kalau kita pelajari semuanya guru-gurunya ternyata adalah Ahlul Bait.
Dan Ahlul Bait ini adalah sebagai penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kecintaan kepada beliau, maka kecintaan akan menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan di dalam sebuah hadis, ahibbullah lima yurdikum minan ni'am. Cintai Allah karena Allah Ta'ala telah meliputkan nikmatnya kepada kalian semua. Wa ahibbuni, cintai aku karena kalian mencintai Allah. Wa ahibbu ahla baiti, dan cintailah keluargaku karena kalian mencintai aku. Dan di antara tauladan-tauladan sudah banyak, kita yang sudah banyak yang tidak lagi memperhatikannya, apalagi mempelajarinya. Apa saja yang harus kita tauladan. Bahkan terus terang, ini tidak hanya kepada kita, bahkan kepada orang-orang besar yang mereka itu menyampaikan ilmu, pergi kemana-mana menyampaikan ilmu, itu pun ternyata masih lepas daripada tauladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika turun ke masyarakat, setelah beliau turun daripada Gua Hira, di waktu itu beliau adalah orang yang terkaya di Mekah Mukarramah, karena istri beliau Khadijah itu memang adalah orang yang terkaya, pedagang yang masya Allah tabarakallah, yang ketika turun begitu banyak harta yang beliau miliki, tapi ternyata ketika hijrah ke Madinah semuanya udah habis. Bahkan beliau sempat terhutang dengan orang Yahudi dengan menggadaikan talabangnya. Jadi ketika beliau hijrah, diamanati datuknya para habaib untuk membayarkan kepada Yahudi itu utangnya, diambil talabang, dibayarkan utang. Nah, siapa sekarang yang mentauladani seperti ini? Turun ke masyarakat dalam keadaan kaya raya, belum lagi ke Mekah sudah tidak ada harta yang beliau miliki. Nah, kita turun ke masyarakat dalam keadaan tidak punya, belum lagi meninggal dunia, pertengahan sudah punya itu, punya ini, kan sudah terbalik. Begitu pula ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, beliau diberi dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 20% daripada ghanimah. Dan ghanimah yang beliau miliki itu tidak sedikit, banyak sekali. Tapi belum lagi beliau maghrib sudah habis beliau bagi-bagikan. Ayo, apa yang beliau tinggalkan untuk kita? Ini tauladan karena beliau orang yang mentauladani, yang seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tauladan yang baik. Untuk siapa tauladan itu? Untuk kita semua. Liman kana yarjullah, orang yang menginginkan Allah, wal yaumal akhir, negeri akhirat, dan mereka banyak berzikir, dzakarallaha katsiran. Jadi sepatutnya kita mentauladani beliau, bahkan kita cari apa saja yang harus kita ikuti. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau pergi menemui anak beliau yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bertanya, wahai anakku, apa saja yang abah ini belum lagi mentauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, ya wahai abah, itu di trotoar sana ada seorang Yahudi. Ada riwayat mengatakan itu adalah perempuan, ada riwayat mengatakan laki-laki, yang apabila ada orang lewat dia selalu ngoceh, selalu ngupat Nabi, diupatnya Nabi, dibilangin begini. Nabi malah mendatangin kepada orang yang mengupat beliau, mendatangin kepada orang yang mencela-cela beliau. Diambilkan roti, dimakan sedikit, dibasahi dengan beliau, dan sambil Nabi memberi makan, dia terus ngoceh, terus mengupat Nabi. Muhammad itu sihir, kamu jangan dekat dia itu begini.
tapi malah beliau beri makan. Dalam beberapa hari Rasulullah SAW meninggal, lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan oleh Sayyidina anak beliau Sayyidatina Aisyah, itu ada orang Yahudi di situ yang Rasul SAW suka memberinya makan. Ketika datang ke sana, Abu Bakar sengaja bawa roti. Yang diberi makan ini orangnya tua dan tidak punya gigi. Dia ambil roti, dimasukkan, terus dipegang, tangannya kasar. Nabi SAW tangan beliau lembut kayak sutra. Setelah dipegang, dikatakan sama perempuan itu, kamu bukan yang kemarin ya. Sayyidina Abu Bakar menangis karena Rasulullah sudah wafat. Yang kemarin itu apabila yang ngasih makan aku, dia makan dulu sampai rotinya itu lembut, baru dia masukkan ke mulutku. Dan dia punya tangan seperti harir, seperti sutra. Tambah nangis terus Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi beliau sempat mentauladani Nabi SAW. Akhirnya sambil menangis, yang kemarin itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil mengucap begitu, Sayyidina Abu Bakar menangis, Yahudi itu pun menangis sambil dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cari tauladan itu, cari, karena kita jadikan Nabi Muhammad SAW idola kita. Apa yang beliau kerjakan kita kerjakan, apa yang beliau tirukan kita tiru, apa yang beliau tidak kerjakan tidak kerjakan. Bahkan ada orang yang meniru Nabi, tidak memakan buah yang tidak pernah dimakan oleh Rasulullah SAW, tidak memakan ikan yang tidak pernah dimakan oleh Nabi SAW. Dari saking jadi yang dimakan itu apa yang disukai oleh Nabi kita SAW. Nah, pada malam hari ini kita ingin bicara tentang rahasia malam. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, Maha suci Allah yang mengisrakan, menjalankan nabinya dengan hambanya di waktu malam. Ternyata malam ini, kalau kita renungi dan kita akan bisa mendapatkan mi'raj yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena mi'raj itu kan pada hakikatnya pertemuan seseorang hamba dengan Tuhannya. Nah, seperti itulah sholat. Sholat pun sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Zikir itu juga mi'rajnya orang yang beriman, yang menyampaikan. Dan orang yang sholat tanpa mengetahui khusyuk, ingin khusyuk di dalam sholat, tanpa mengetahui khusyuk di dalam zikir, dia tidak akan bisa mendapatkan rahasia daripada mi'rajul mu'minin. Nah, kita ini alhamdulillah semuanya orang kerja. Barangkali pagi-pagi udah jam 8 sampai jam 4 sore udah kecapean. Dan apabila kita niatkan yang kita kerjakan itu adalah karena Allah dan untuk kepentingan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah. Tapi ada ibadah mahbah yang hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seabdal salat setelah salat yang dipardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah qiyamul lail. Ternyata dia dapatkan hari ini alhamdulillah ada kurang lebih 65 macam keutamaan malam. Wirid aja yang kita baca, yang harusnya besok pagi dibaca malam hari, itu dapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang banyak. Itu dikarenakan fadilat malamnya. Berimpak di jalan Allah. Maaf ya, buka Al-Quran. Jadi rahasia malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
di dalam perjalanan Mi'raj. Kenapa tidak siang? Karena memang keutamaan malam itu adalah keutamaan seseorang ingin asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang pada mengerjakan malam itu digunakan untuk tidur dari habis isya sampai menjelang subuh. Padahal di situ ada waktu yang apabila kita sisihkan waktu itu, maka kita akan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan amalan-amalan yang di antaranya orang yang suka menginfakkan hartanya itu di malam hari atau di siang hari, itu yang terafdal justru di malam hari. Karena Allah memulakan ayatnya itu dengan malam. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan nahar. Itu mereka yang menginfakkan hartanya di malam hari dan di siang hari. Didahulukan malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membolak-balikan ini dari malam kepada siang, dari siang kepada malam, tapi dimulai dengan malam, tulijul laila wan nahar. Dimulainya dengan malam hari. Kemudian Allah Ta'ala memuji kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan laisu sawa'an min ahlil kitab ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun. Tidak sama daripada ahlul kitab, mereka itu adalah orang yang golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah kapan? Pada malam hari, tidak disebutkan siang hari. Kemudian banyak di sini ada sampai 65 keutamaan malam hari. Nah, kita malam hari ini kebanyakan kita menjadikannya untuk lupa, untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya di malam hari itu kita melatih diri, karena malam hari kan panjang. Istirahat kita dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi itu ada 16 jam. Kita ambil waktu tidur misalnya 8 jam atau berapa jam, kalau sudah dewasa 6 jam pun cukup. Nah, sebelum tidur itu diniatkan dahulu untuk mengambil padilat daripada waktu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu waktu malam hari. Nah, kita banyak menggunakan waktu justru di malam hari ini dengan macam-macam aktivitas. Nah, sehingga tidurnya kelambatan, jangankan hendak bangun di waktu qiyamul lail, untuk salat subuh aja kadang-kadang bisa kelewatan. Ini atur, karena ini rahasia hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu letaknya di malam hari. Tidak apa-apa kita buka beker, biar 1/4 jam dahulu, setengah jam dahulu, sampai, karena waktunya itu kan waktu yang penting, yang utama itu ada 1/3 malam. Kalau misalnya maghrib di sini jam 6.26, 27, subuhnya di sini berapa? 5.15. 5.15, kurang lebih 11 jam. Nah, 11 jam itu dibagi 3. 2/3-nya tambahkan dengan waktu maghrib tadi, berarti kurang lebih 3 jam untuk berapa jam waktu. Dan di situ kita pilih. Kalau setelah mengerjakan beberapa waktu, kenapa rahasianya itu? Rahasia malam ini yang zilu Rabbuna. Bukan kita lagi yang mendatangi Allah, tapi Allah yang mendatangi kita. Nah, tentu aja keutamaan atau maksud daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit pertama. Nah, turun di sini dalam i'tikad kita ahlu sunnah wal jamaah itu sesuai dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuai dengan pengetahuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala kan tidak mujassam, yang
Mau seperti apa turun, apalagi waktu di sini 23 malam, di 23 malam, 23 jam sampai 24 jam kapan naiknya? Itu istilah daripada Allah mendekat kepada orang-orang yang ingin mendekat kepadanya. Nah, kalau sudah waktu malam yang seperti ini kita sia-siakan, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan di waktu sehat, di waktu perang, di waktu sakit, di waktu musafir, itu biasa yang sunat-sunat itu bisa aja tertinggal, tapi untuk qiyamul lail tidak pernah ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena luar biasa keutamaannya, itu luar biasa. Yanzilu Rabbuna, Allah Subhanahu Wa Taala menemui kita di malam dan Allah menawarkan kepada kita. Adakah katanya orang yang akan meminta kepada aku maka aku kabulkan? Adakah orang yang berdoa dan aku kabulkan? Dan adakah orang-orang yang meminta maka aku beri? Dan adakah orang yang meminta ampun maka aku ampuni? Maka aku ampuni. Guru ini susah katanya bangun malam ini. Kalau susah bangun malam, sebelum tidur minum air yang banyak. Sebelum tidur minum air yang banyak, dan kita akan dipaksa untuk bangun mengeluarkan segala kotoran-kotoran lewat air seni kita. Atau baca 2 ayat terakhir daripada suratul Kahfi. Suratul Kahfi dibaca 2 ayat itu dengan niat minta bangunkan. Tapi kalau bangun jangan tidur. Coba kalau tidur malaikat yang membangunkan itu tidak akan membangunkan lagi. Yang penting itu ada keinginan di dalam diri kita untuk mendapatkan rahasia daripada mi'raj kita kepada Allah Subhanahu. Apa yang kita inginkan itu silakan, Allah sudah menawarkan kepada kita. Adakah orang yang berdoa aku kabulkan? Adakah orang yang minta aku beri? Adakah orang yang beristighfar maka aku ampuni? Ternyata keutamaan yang paling dahsyat dan menerima semua tawaran Allah itu adalah lewat istighfar. Tidak tentu orang yang memohon, berdoa, meminta lalu diampuni dosanya, tapi orang yang meminta ampun diampuni dosanya, dan apa yang diminta oleh orang baik diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi kita sendiri. Imam Abul Hasan Asy'adili, Ali bin Abdul Jabbar Abul Hasan Asy'adili radhiyallahu taala anhu, beliau salah satu dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau berkata, hendaklah kalian merutinkan beristighfar kepada Allah sekalipun engkau belum pernah tersentuh oleh dosa, sekalipun engkau belum pernah disentuh oleh dosa. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang maksum, jangankan buat yang makruh dan mubah itu tidak pernah ada di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulianya Nabi. Dengan demikian beliau beristighfar setiap hari 100 kali, dalam riwayat 70 kali. Ini Nabi kita yang tidak pernah tersentuh oleh dosa. Beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini cara kita berhubung, apalagi di zaman sekarang, di zaman sulit. Zaman 200 tahun yang lewat itu Sayyidina Syekh Ahmad Tijani sudah bilang, di waktu itu kata beliau, ini dosa turun ke bumi ini seperti hujan yang lebat sehingga orang tidak bisa menghindar saja kena. Dan orang sudah dianggap biasa-biasa. Dosa inilah yang menyebabkan seseorang itu rezekinya susah, makannya tidak enak, tidurnya tidak nyenyak. Kami pun merutinkan istighfar. Yang dimaksud merutinkan di sini bukan membaca, tapi meminta ampun. Kalau membaca semua kita bisa astagfirullah tanpa ada artinya. Yang dimaksud istighfar di sini adalah pengakuan batin bahwasanya kita ini adalah orang yang punya kesalahan dan kita minta tutupan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau perlu menangis.
Kita tidak bisa melarang, mencegah orang berbuat maksiat, berbuat durhaka. Tapi kita bisa jadikan orang yang berdosa itu dihapus dosanya dikarenakan istighfar kita. Nah, di sini Nabi SAW bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain beristighfar yang buat dirinya, tapi kalau Nabi kita beristighfar buat dirinya dan buat umat beliau. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah minta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullah li, doakan aku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah Aisyah. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, perempuan suci. Minta doakan, didoakan istighfar, bukan minta diberikan ini, berikan itu, tidak, minta diampuni. Ya Allah, ampunilah Aisyah dosanya yang terdahulu, yang akan datang, yang di apa namanya, yang dia terang-terangan dan yang tersembunyi. Aisyah radhiyallahu taala saking senang dan gembiranya sampai menundukkan kepalanya dengan wajah terlihat ceria, wajah senang. Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, apakah engkau suka dengan doaku tadi?" "Ya Rasulullah, bagaimana tidak? Bagaimana tidak senang? Itu doa engkau mintakan ampun segala dosa-dosaku." Kata Rasulullah, "Itu istighfar aku baca setiap malam untuk umatku." Ternyata ini lebih besar. Nah, yang kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ada kalau kita mau ketemu seseorang, misalnya ketemu bupati misalnya, kalau mau ketemu itu tidak bawa proposal apa-apa, mau apa ketemunya? Dia mau ketemu sama raja, ketemu sama presiden, tapi tidak ada yang dibawa-bawa. Untuk apa ketemu? Istighfar itulah yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan camkan di dalam batin, jadikan sebuah kewajiban. Ternyata istighfar, kita beristighfar untuk kita, kedua orang tua kita dan semua orang beriman, laki-laki dan perempuan, orang Islam laki-laki dan perempuan, baik yang sudah hidup dan sudah mati, itu kita duduk baca 111 kali, mendapatkan lebih daripada 2 triliun kebaikan. Lebih daripada 2 triliun kebaikan. Susah kita mencari kebaikan yang ganjarannya sangat luar biasa. Karena apabila kita memintakan ampun kepada seorang yang beriman, maka Allah memberikan kebaikan dari satu orang yang beriman. Nah, orang yang beriman yang sudah hidup, yang masih hidup berapa? Orang yang beriman yang sudah wafat berapa? Dan itu di dalam hadis mulai zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Andai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai sekarang di antara hidup dan sudah wafat misalnya 30 miliar, misalnya 30 miliar karena perjalanan berapa? Perjalanan 14 abad, maka hitunglah 30 miliar kali 111 kali berapa itu? Itu kalau kita bacanya di pagi hari. Nah, kalau kita bacanya di waktu zuhur, kita bacanya di waktu di asar, kita bacanya di waktu maghrib, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Dalam hadis lagi, barang siapa memintakan ampun bagi orang yang beriman 27 kali, dalam riwayat 25 kali, maka orang itu termasuk golongan orang yang diijabah doa-doanya. Dan Allah Ta'ala jadikan, Allah berikan rezeki kepada orang-orang dengan sebab dia memintakan ampun. Yang lebih unik itu kita ini merasa bersaudara. Yang sudah wafat, orang tua kita sudah wafat, kita lupakan. Nenek kita wafat, sudah kita lupakan. Apalagi saudara-saudara kita. Tapi dengan kita menauladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biar 27 kali. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
27 kali saja. Sesuai dalam hadis Nabi, kita dijadikan orang yang ijabah doa-doa kita, dan orang-orang diberi rezeki dengan sebab yang beristighfar ini tadi. Apabila kita biarkan yang seperti itu, kita biarkan banyaknya maksiat, kedurhakaan, apa nanti akan melanda diri kita? Tidak aman. Yang disalahkan kadang-kadang pemerintah. Allah Ta'ala sudah kirim hujan-hujannya membawa banjir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kirim gempa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kirim tsunami, Allah Ta'ala kirim. Tidak merasa orang-orang yang dikirimi teguran ini telah mempunyai perbuatan-perbuatan. Dan yang jelas orang yang beristighfar itu Allah Ta'ala berikan kesenangan dengan kesenangan yang baik. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah. Hendaklah kalian beristighfar dan bertobat kepadanya. Pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesenangan yang baik. Nah, ini di dalam istilah Mi'raj adalah pembersihan hati. Nabi memberikan contoh, beliau dibuka hati beliau itu bukan untuk dibersihkan, tapi di kesucian, di atas kesucian. Nabi tidak ada punya kekotoran di dalam hati beliau. Jangankan yang haram, yang makruh, yang mubah itu tidak pernah terhatar di dalam hati Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contohnya. Nah, dengan istighfar inilah astaghfirullahaladzim wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita merasa bertanggung jawab dengan orang beriman dan Islam, laki-laki yang sudah meninggalkan mendahului kita. Barangkali dengan sebab ini yang jelas orang tua kita ikut. Orang tua kita ikut. Amalkan ini biar 27 kali dalam sehari. Lebih bagus lagi amalkan di dalam 5 waktu. Kita memohon ampunannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita dengan semua orang beriman itu adalah bersaudara. Kalau Quran berbicara, itu bukan hanya orang yang beriman. Kita dengan orang semua di Indonesia ini, berimankah mereka, tidak berimankah mereka, itu kita bersaudara. Karena Quran bicara, tidak hanya bicara innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang beriman itu berbicara. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada Ad saudaranya Hud. Saudara Ad itu orang kafir. Hud ini nabinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi disebutkan dalam Quran bersaudara. Nah, siapa tahu dengan kita meminta ampun, kita mintakan juga petunjuk kepada saudara-saudara kita beriman, khususnya yang seperti keadaan kita orang sudah ditakut-takuti oleh virus di mana-mana. Apa salahnya kita bangun malam, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dilepaskan. Nah, ini bagian daripada tauladan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang istighfar sangat banyak. Nabi Allah Nuh Alaihi Wasallam pernah umat beliau untuk kekeringan, tidak ada rezeki, tidak ada hujan, tidak turun, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Kemudian rezekinya beliau perintahkan kepada mereka untuk selalu beristighfar kepada Allah. Namun ingat, jangan beristighfar untuk diri kita sendiri, tapi beristighfarlah untuk semuanya. Astaghfirullahaladzim, semuanya udah hafal. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku memohon ampunan Allah yang Maha Agung. Untuk siapa? Untuk diriku, untuk kedua orang tuaku, dan semua orang beriman laki-laki dan perempuan. Ingat, yang beriman laki-laki perempuan dan Islam laki-laki itu mulai zaman Nabi Adam alaihissalam. Bukan kita zaman sekarang yang sudah wafat, sudah wafat. Seakan-akan kita ada bertanggung jawab kepada kita secara moral, kita menginginkan kebaikan. Sekarang udah kalau kita lihat kita masya Allah tabarakallah, apalagi di dunia yang seperti keadaan sekarang, kita nanti akan menghadapi suatu masa yang
lebih dahsyat daripada ini. Ajarkan kepada anak-anak kita sebelum kita wafat, kita orang tuanya, ajarkan kepada mereka untuk beristighfar ini biar 27 kali. Duduk sama-sama, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, li wali walidayya. Kalau anak kita dia ucapkan li wali walidayya, berarti kita kedua orang tuanya. Kalau dia sudah memintakan ampun kepada kita, berarti anak ini adalah anak yang saleh, dan anak yang saleh itu akan diberikan rezeki yang Masya Allah, tabarakallah. Dengan berkat dia beristighfar dari kecil-kecil sudah. Nah, ini bagian daripada kita mentauladani Nabi SAW. Gunakan waktu malam itu sebaik-baiknya. Biasakan bangun jam 1, bangun jam 2, biar sedikit dulu, setengah jam dulu menjelang subuh sudah bangun, sempat sholat qiyamul lail. Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'us salihin. Hendaklah kalian merutinkan sholat malam, karena sholat malam itu dah rutinitasnya orang-orang saleh. Dan qiyamul lail itu juga menolak segala penyakit dan mengkafaratkan segala macam bentuk-bentuk dosa, dan akan memberi cahaya di wajah-wajah kita. Rutinkan barang seperempat jam, setengah jam, nanti minggu depannya 1 jam, minggu depannya lagi, akhirnya kita jadikan 3 jam waktu yang lain kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang minta, aku kabulkan. Siapa yang berdoa, aku ijabah. Dan siapa yang meminta ampun, aku akan ampuni mereka. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya. Mari kita damaikan bumi kita, mari kita damaikan Indonesia, mari kita rukun dalam beragama. Wa insyaallah subhanahu wa ta'ala Allah akan turunkan rahmat dan nikmatnya kepada kita beradaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allana minal muflihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, terima kasih kepada Sidi Syekh Muhammad Tahir, dan terima kasih juga kepada Buya Kiai Haji Ansari. Kesimpulannya daripada Isra dan Mi'raj pada malam hari ini, kita mudah-mudahan mendapatkan petunjuk, taufik dan hidayah untuk dapat menghidupkan malam hari. Menghidupkan malam hari, mengisi malam hari dengan istighfar. Dengan istighfar tersebut mudah-mudahan Allah mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan pula Allah memberikan jalan keluar dari berbagai kesusahan dan kesulitan yang kita alami dalam kehidupan kita. Itu kesimpulannya pada Isra dan Mi'raj pada